Dulu gue suka nyoret-nyoret muka pakai spidol kakak gue. Gue masuk kamar kakak gue kira itu spidol gitu karena bentuknya menarik. Ini apa? Kok kayak permen karet gitu, kotak kecil. Gue buka, gue giniin gitu. Oh, warnanya merah. Pas gue keluar kamar, semuanya teriak-teriak gitu. Ternyata itu silet. Luka silet di pipi, sakitnya setengah mati. Ku bawa bekasnya sampai mati. Setidaknya aku tak takut darah lagi. Besok mungkin kita sampai itu salah satu yang liriknya paling polos kali ya. Kalau dari kalimat pertama, bait pertama itu luka silet di pipi, sakitnya setengah mati. Walaupun itu kesannya polos, tapi kalimat itu gue bikin itu pas gue udah gede itu kayak gue rasa gue harus cari kalimat pembuka yang pas buat bikin lagunya ngalir. Gue percaya kalimat pertama di sebuah lagu itu harus jadi statement yang paling kuat dari lagunya gitu. Satu-satunya memori yang paling kuat yang gue inget dari masa kecil gue tuh pas umur 2 tahun ya itu. Gue inget gue kena silet. Habis itu lanjut, itu kan pengalaman paling kecil. Di bait selanjutnya itu lanjut ke pengalaman gue pas SMP. Mengikuti sepak bola dan transfer pemain di Berita. Namun masuk klub fotografi karena kaki tak hebat menari. Waktu itu gue pas umur segitu sempat menderita penyakit berhubungan dengan paru-paru. Gue lupa ya, entah keputusan gue sendiri atau keputusan orang tua gue, tapi seperti tidak bijak kalau misalnya gue beneran ikut masuk ke lapangan gitu. Bait ketiga itu perihal gue masuk SMA, enggan masuk SMA hingga malam di Brawijaya, menunggu pembebasan, mereka tak paham yang kita wariskan. Terus di bait selanjutnya itu masuk ke momen yang menurut gue mungkin tanda kutip paling mendekati gitu dari keadaan waktu itu pas gue nulis. Stella bertemu pasangannya, Adrian ke Australia, kawan-kawan pergi S2, namun tujuanku belum tiba gitu. Itu yang gue rasain pas lulus kuliah. Teman-teman gue udah jalan semua gitu, udah lanjut. Stella dan Adrian itu kakak gue. Stella akhirnya nikah waktu itu. Adrian lanjut studi juga, keluar. Dan gue dari 3 bersaudara gue satu yang ditinggal di sini dan ya jadi banyak mikir aja gitu yang kayak orang-orang udah kesini udah kesitu, gue nggak tahu kayak apa yang gue mau tuh apa gitu, gue mau serius di mana. Itu waktu itu ini satu dari sekian dikit lagu yang biasanya tuh gue nulis chorus dulu atau ref dulu gitu baru nulis verse gitu loh, gue runutin. Cuman di lagu ini emang karena gue pengennya jadi kayak semacam sejarah singkat apa yang gue lewatin dari gue kecil sampai momen dimana gue akhirnya menulis album pertama di Menari Dengan Bayangan. Gue nulis ceritanya dulu gitu, gue nggak tahu chorusnya apa. Karena itu kan banyak sekali penggalan-penggalan kalimat atau apapun yang gue tulis di jurnal itu dari gue masih kecil sampai besar gitu. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuh, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu bersender pada waktu. Karena kalau bisa ditanya kalau lo bisa balik ke masa lalu, lo mau ngomong apa gitu ke lo yang masih muda, mungkin gue akan ngomong gitu sih, yang bakal nyampe tapi nggak sekarang. Kadang-kadang kita terlalu sering menghabiskan waktu untuk berpikir atau mengayom hal-hal di kepala seperti yang kayak gue nggak kemana-mana, hidup gue nggak kemana-mana gitu. Dan emang bukan urusan lu buat jawab itu, nggak ada yang tahu juga. Nggak kayak gue aja sekarang nggak merasa kayak gue udah tahu semua jawabannya gitu. Gue nggak merasa gue tahu abis ini bakal kemana. Cuman yang pasti pas ngelihat semua jurnal-jurnal itu, semua yang gue tulis dari gue masih kecil, gue cuma mau ngomong itu doang ke gue yang dulu gitu loh. Kalau udah ini nggak perlu diburu-buru. Emang bukan urusan lo aja buat tahu kayak apakah lo akan lanjut fotografi apa enggak, apakah lo akan lukanya di sini tuh bakal hilang apa enggak gitu, atau akan jadi permanen. Itu emang nggak pernah jadi urusan lo. Halo, saya Hindia untuk Pucukul Jam Creative Class. Pucukul Jam Creative Class kali ini saya akan ngobrol sama salah seorang musisi, pencipta lagu, dan sekaligus produser. Dan sepertinya saya sudah mulai terhubung nih sama dia. Hai Bas, apa kabar? Gimana nih, apa kegiatan lo di masa PSBB kali ini? Halo, baik-baik. Lagi pindahan, ngurusin kucing 2 ekor. Oke. Bikin materi-materi baru, belum tahu tapi rilisnya kapan. Oke, Bas. Sebelumnya kan lo tuh dikenal sebagai songwriter. Terus sekarang lo jadi produser ya.
Boleh nggak diceritain prosesnya menuju ke situ tuh seperti apa? Kayaknya lumayan lumrah ya, lumayan natural untuk seseorang jadi produser itu belakangan. Di awal itu songwriter dulu, karena pengalaman saya ketemu dengan kawan-kawan musikus yang lain, pasti belajar bikin lagu itu genjreng-genjreng gitar atau main piano dulu gitu, terus direkam pakai HP, ditulis liriknya, lalu entah yang kayak cari band buat bisa merealisasikan format besar dari lagunya gitu di studio, direkam pakai HP lagi, atau lari ke studio rekaman yang serius. Baru lama-lama belajar tuh apa yang namanya digital audio workstation, terus ini namanya program ini namanya program itu. Pertama kali cuman bener-bener kayak mulai ada keinginan untuk menekuni secara serius itu producingnya, walaupun juga mungkin gue nggak semendalam itu skill producingnya dibanding kawan-kawan gue yang lain yang memang mungkin tanda kutip sekolah secara formal gitu, pendidikannya emang di situ, di musik atau di sound design, atau kawan-kawan lain yang udah punya mungkin kurang lebih jenjang karirnya bertahun-tahun gitu produksi. Itu ada masa kayaknya di album pertama kurang lebih ya, album pertamanya Fish waktu itu, gue mulai merasa yang ternyata yang paling ngerti suara yang mau gue capai kayak gimana itu gue sendiri gitu. Gue ketemu produser sejago apapun, kadang-kadang ada sesuatu yang pengen gue sampaikan tapi gue nggak ngerti nyampeinnya gimana, dan dia menangkapnya dengan salah, atau setidaknya walaupun bagus tuh tapi mendekati lah, tapi nggak persis gitu, sampai akhirnya gue belajar setidaknya producing dasar. Jadi sekarang ini kayak gue udah lumayan tahu kalau gue ngirim file demo lagu gitu ke kawan-kawan produser yang lain, gue udah punya semacam pakem spesifik gitu yang kayak oh yang ini tuh dipakai dan emang harus kayak gini, yang ini yang gue perlu bantuan eksplorasi dari lo. Cuman awalnya gara-gara gue merasa ya cuman penciptanya yang paling tahu emosi spesifik dan sound spesifik yang mau dia kejar dalam sebuah lagu tuh kayak gimana biasanya. Jadi sekarang menurut lo Bas, lo lebih nyaman sebagai seorang songwriter atau sebagai produser? Lebih nyaman jadi songwriter karena produser mikirnya banyak, Mas. Ada satu hal yang gue suka banget, Kanye West pernah bilang, dia bilang produser yang baik itu sebenarnya reducer, jadi dia ngurangin elemen-elemen yang nggak perlu dalam satu lagu gitu loh. Kayak teori Occam's Razor gitu, sesuatu makin simple itu makin bisa kena lebih cepat. Dan kadang-kadang susahnya jadi orang kan dalam berkarya kan kalau udah mulai produktif atau berlanjut tuh justru tahu kapan berhentinya kan, knowing when to stop. Dan produser tuh tugasnya ngejagain itu. Dan secara teknis tuh banyak banget variabel yang dipikirin sama produser, sedangkan songwriter variabelnya nggak banyak, cuman lirik, notasinya, dan melodi. Udah sisanya yang kayak kalau dia udah bagus gitu secara songwriting, kayaknya mau di cover sama siapa, mau dimainin, diubah aransemennya segala macem, kalau dua-duanya udah bagus banget, kayaknya mau disikat pakai cara apapun tetap jadi lagu bagus gitu pada akhirnya. Ada nyawanya yang ngomong kayak dari hati gitu ke hati pendengar juga. Kalau menurut lo nih Bas, seberapa berpengaruh sih sebenarnya songwriting dalam sebuah lagu itu? Menurut gue sih emang itu aspek paling penting, Mas ya. Dalam arti kayak lagu apapun biasanya menurut gue yang baiknya mulainya memang dari songwriting gitu. Tahu apa yang ingin disampaikan, tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan instrumen yang sesimpel mungkin. Abis itu baru masuk produksi. Setidaknya kalau gue sih tidak pernah memiliki pengalaman yang kayak pengen bikin lagu ini tapi yang spesifik dari sudut pandang produksi gitu loh. Pengen bikin lagu yang pakai sound ini gitu, pengen bikin lagu yang mixingannya kayak gini buat gue itu kosmetik gitu, itu memperkuat konteks dari apa yang ingin disampaikan sama lagunya. Jadi kalau misalnya pesannya dulu itu nggak dipikirin, karena toh pada akhirnya kan musik tuh cuman kendaraan kan, cuman mediumnya gitu. Kita ngomong pakai musik, yang penting apa yang mau diomongin dulu harus kuat. Kalau dua itu udah bagus, mau digimanain juga pasti akan bagus gitu menurut gue. Bas, ide untuk menulis lagu lu tuh udah pasti banyak banget kan, dan lu menulis lirik tuh pasti gue yakin udah banyak banget. Tapi ada nggak sih lirik yang sudah lu buat tapi belum sempat lu produksi? Dalam setahun tuh biasanya tuh ada 10-15 lebih gitu yang nggak keluar. Ya? Okay. Dan gue tuh mulai belajar produksi itu mungkin dari tahun 2017 gitu. Kalau di harddisk sekarang sih kayaknya kayak 40-an, 50-an tuh ada. Tapi mungkin karena memang ada faktor di mana gue pribadi itu menganggap penulisan lagu gitu, songwriting itu kayak terapi gitu loh buat diri gue sendiri. Kadang-kadang gue tahu gitu, Mas, kayak dari awal kalau gue bikin itu, yang ini emang bukan buat dirilis, ini emang buat diri gue sendiri gitu. Ini selamanya akan jadi berdebu aja dalam harddisk, tapi
Itu sesuatu yang pengen gue omongin, tahu gitu dari hati, dan gue tahu itu baru akan lega kalau udah dijadiin bentuk lagu, walaupun gue tahu kayak mungkin nggak perlu dirilis atau nggak akan dirilis. Udah tersebar di beberapa harddisk gitu, mungkin kayak 50-an tuh sekarang menuju 60 tuh ada. Yang serius ya, yang udah jadi tinggal diproduksi rapi aja tuh udah siap jadi lagu gitu, lirikal lengkap, notasi lengkap semua, instrumen isiannya fill in semua udah lengkap. Bas, kalau orang nih ya dengerin lagu-lagu lo di album India itu kan karena mereka relate dengan liriknya. Nah, kalau lo sendiri merasa terbebani nggak ketika lo menulis sebuah lagu itu harus relate dengan perasaan banyak orang? Yang pasti sih gue di Hindia itu nggak pernah berusaha memikirkan gitu mas dari awal kalau bikin apa-apa yang kayak lagu ini harus relate gitu buat banyak orang, karena bahkan kayak misalnya di Besok Mungkin Kita Sampai gitu, siapa yang kenal Stella, siapa yang kenal Adrian, mereka berdua kakak gue gitu, nggak ada yang kenal. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat spesifik gitu di lagu itu. Ada luka silet di pipi gitu, ada SMA gue, ada perpindahan dari klub bola ke klub foto gitu. Banyak banget detail-detail kecil seperti itu yang buat gue bahkan terlalu spesifik gitu dalam album Menari Dengan Bayangan, atau bahkan dalam karya-karya Hindia yang lain. Kayak di Rumah ke Rumah gitu, siapa coba yang kenal semua nama-nama perempuan ini. Tapi pada akhirnya di saat dibawakan di panggung, ujung-ujungnya kayak 1.000, 2.000, 3.000 orang ini nyanyi semua gitu. Awalnya sih gue juga kaget karena lo mendengar satu venue ini nyanyiin nama kakak lo, atau yang kayak nama nyokap lo gitu, nama sahabat lo, nama mantan lo yang mereka nggak tahu gitu, nyanyiin sesuatu yang lo ingat persis kejadiannya gimana, cuman mereka nggak tahu gitu. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu secara spesifik konteksnya itu apa. Cuman gue percaya kalau gue kadang-kadang merasa lebih bisa menemukan koneksi gitu dalam sebuah karya di saat dia itu punya sebuah proses penulisan atau kayak sebuah bentuk tulisan yang sangat-sangat spesifik gitu, atau sangat detail. Karena gue berusaha menggunakan lagu ini sebagai teropong untuk mengetahui penulisnya itu kehidupannya seperti apa gitu. Dan mungkin aja sama kayak cerita orang kalau misalnya kita lagi curhat gitu, kita lagi ketemu sama teman-teman dan gue cerita sesuatu gitu mas, kalau lo misalnya tentang kayak gue dibohongin gitu sama sahabat gue, terus ternyata lo bilang kayak, oh iya gue juga pernah tuh digituin sama sahabat gue yang lain, walaupun cerita detailnya beda, yang kita kena tipunya apa beda gitu, jumlah duit kena tipunya berapa atau objeknya beda, tapi ada kesamaan di situ gitu. Maksudnya ada common ground yang kita berdua temuin dari satu cerita yang nggak sama tapi agak-agak mirip atau kurang lebih terjadinya tuh karena 1-2 hal yang sama gitu. Ada pembelajaran dari situ, dan gue rasa justru malah lagu-lagunya Hindia ini jadi besar bukan karena gue menulis dengan umum gitu. Misalnya di saat gue bilang gue putus gitu, gue nggak bilang yang kayak saya patah hati atau aku patah hati, tapi gue bilang kayak gue putus jam 8 malam di sebelah restoran cepat saji di daerah ini jam segini. Pas gue lagi makan kentang goreng dan sedetail itu gitu. Dan ternyata dalam proses kalimat dan cerita yang detail itu ada yang temu kesamaan. Gue nggak pernah takut lagi kayak kalau nanti orang nggak relate sama liriknya gimana, kayak ya udah aja gue nulis itu emang buat gue gitu. Kalau ada yang seneng gitu, ada yang suka, ada yang relate ya syukur, tapi itu bonus buat gue ya. Dan buat gue nggak bisa tuh karya jadi besar kalau lo nggak jujur sendiri, nggak bener-bener dari hati juga nulisnya. Bas, gue penasaran deh sebenarnya sama lo pengen dikenal sebagai penulis lagu yang seperti apa, Bas? Ini jawaban yang ini jawabannya susah sih menurut gue. Kayak gue takut di saat gue menjawab kayak gini mas, gue pengen dikenal sebagai seseorang yang gini atau produser yang gini, penulis lagu yang kayak gini. Gue nggak mau jawab kayak gitu karena dalam hati gue tahu gue bisa jawab kayak gitu karena di kepala gue tuh gue ngebayangin orang lain gitu, orang-orang yang jauh lebih hebat dari gue, pendahulu kita semua sekarang gitu. Dan sejujurnya gue cuman pengen kayak dia nggak mengulang sesuatu yang udah pernah gue kerjain gitu. Jadi tidak mengerjakan sesuatu itu dua kali dalam proses gue berkarya, dalam karir gue. Semoga ntar pas di akhir nanti gue bisa menciptakan kayak satu kalimat kayak, oh Baskara itu penulis lagu yang bla 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 blanya ini sesuatu yang emang nggak pernah ada gitu sebelumnya, nggak pernah kebayang kalimat itu jadi kayak gitu. Dan gue cuman pengen nulis atau ngerjain sesuatu yang baru terus gitu, ngedobrak dan ngerusak citra karya atau karakter karya yang udah gue punya sebelumnya gitu. Itu jadi sesuatu pertanyaan yang agak susah jadinya gue jawab karena gue juga nggak tahu kalimat akhir yang gue kejar tuh apa. Gue cuman pengen kayak mendefinisikan ulang terus diri gue melalui karya gitu, melalui lagu.
nggak tahu ya, semoga itu yang diinget gitu. Entah dalam bentuk apa juga gue belum tahu. Oh, oke. Bas, boleh nggak lo mendeskripsikan satu kata aja good songwriting bagi lo sebagai Hindia itu seperti apa? Apa ya? Agak susah jawabnya karena kadang-kadang tuh itu lebih ke mindset bukan ke tips and trick. Tapi mungkin kalau misalnya gue harus menggambarkan dalam kata-kata, buat gue penulisan lagu yang baik adalah yang jujur dalam secara teknis, jujur secara teknis dan jujur secara batin gitu dari hati. Jujur yang jujur batin tuh maksud gue gini Mas, yang kayak lo kalau emang kayak amit-amit lu pernah ngelakuin sesuatu yang emang menyeramkan gitu atau sesuatu yang lu anggap tabu, lu nggak pernah pengen orang tahu. Tapi lu rasa emang karyanya tuh butuh, karena gue percaya dengan konsep kalau karya atau lagu tuh dia bisa ngomong ke penciptanya dia butuh apa. Dan kalau emang butuh ya lu tulis lah gitu. Jadi emang lu nggak bohongin diri lu sendiri, lu nggak bohongin perasaan lu. Apapun yang lu tulis gitu ya harus menggambarkan keadaan batin lu yang seasli-aslinya. Dan jujur secara teknis adalah, kalau buat gue pribadi ya, walaupun ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Cuman kalau gue sih jauh lebih suka melihat karya yang bisa menggunakan tanda kutip keindahan sehari-hari dan mencari nilai puitis dari hal sehari-hari dibandingin mencari sesuatu yang kita yang jauh dari kita gitu, yang di luar sana gitu. Dan itu tergambar di semuanya, dari kayak apa yang diomongin gitu. Dan yang kedua juga dari kata-kata yang dipilih. Gue sering kali kayak tidak merasa bisa kecantol gitu, kepatil sama lagu-lagu yang gue tahu kalau nggak mungkin penulisnya tuh sehari-hari ngomong kayak gini tuh nggak mungkin gitu. Maksudnya lu anggap ini indah karena itu udah ada pakemnya gitu. Itu udah bertahun-tahun kata-kata seperti itu dibilang indah. Cuman gimana caranya kita bisa bikin kata seperti laptop, seperti video call, seperti sofa gitu, seperti yang kayak gosok gigi, cuci muka, itu jadi indah juga. Dan buat gue tantangannya itu gitu. Kita harus bisa mencari keindahan di hal sehari-hari. Karena buat gue lebih susah pasti nyari keindahan di hal sehari-hari dibandingin kayak nyari keindahan di alam luas atau di pelangi yang semua orang udah tahu indah gitu. Oke. Lo kan pasti mendengarkan banyak banget lagu ya, udah pasti itu. Ada nggak lagu yang lo dengerin itu langsung nyentuh di hati lo gitu? Dan itu lagunya siapa? Banyak banget. Tapi akhir-akhir ini ya yang lumayan baru dan buat gue powerful banget itu Bertautnya Nadine. Nadine Amizah. Dia buat gue satu dari sekian dikit penulis yang bisa mencampurkan sesuatu yang bahasanya nyeleneh kali ya bahasanya. Setuju. Dengan sesuatu yang puitis gitu loh. Dan kelihatan emang dari hati aja. Dari satu kalimat tuh kayak kesana dia ngebawa lu kemana gitu. Cuman tiba-tiba beloknya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi lo, yang kalau misalnya kata-katanya indah seperti ini pasti ujungnya tuh apa gitu. Bisa tiba-tiba pakai kata kasar, bisa tiba-tiba dari yang sehari-hari bisa jadi halus banget, puitis banget, dan itu perubahannya tuh cepet. Dan buat gue hubungan dia dengan seseorang dan ketergantungan dia dengan satu orang lain itu dengan cara yang sangat bahasanya indah, tapi dengan cara yang sangat jujur dan sehari-hari juga gitu. Yang mungkin kalau diomongin sama orang lain nggak bakal seindah itu, cuman dia tahu celahnya gimana cara nulisnya. Suatu hari manajer saya tercinta Melina Anggra ini ngontak nih, Baskara kita dikontak oleh salah satu tim, pokoknya under Mas Angga gitu. Katanya mereka mau memfilmkan satu cerita yang memang diangkat dari buku gitu, bukunya cukup besar. Kebetulan gue juga tahu bukunya gitu, dan terus yang kayak gue mikir, gimana caranya ini ngangkat cerita dari buku ini ke film, karena formatnya sepertinya bukan format film gitu. Dan cuman ya udahlah gitu, kita juga mikirnya ya wes gitu, maksudnya lagunya mau jadi soundtrack ya paling yang kayak keluar selewat gitu di film, terus ntar di end credits gantian lagunya ke play lagi. Kita waktu itu kami mikirnya gitu doang. Cuman suatu hari tiba-tiba Mas Angganya ngontak langsung ke gue juga, ngomong yang kayak secukupnya itu membantu dia tahu bagaimana menerjemahkan bukunya menjadi sebuah naskah film yang lebih kohesif lah, lebih baik gitu. Itu puzzle-nya, itu missing link terakhirnya. Cuman akhirnya abis itu dia bilang kayak, kalau lu perhatiin sebenarnya lagunya itu dari awal sampai akhir itu plot filmnya Bas gitu. Pas gue denger, ya benar juga ya. Kesulitan saat menulis lagu.
Kadang-kadang gue terlalu jahat sama diri gue sendiri gitu. Tiap kali gue nulis gue bilang ini jelek. Dan kalau gue udah ngomong jelek tuh nggak draftnya gue simpan, itu gue hapus, pasti gue delete gitu, atau yang kayak emang gue buang. Tiap kali nulis tuh gue pengen mulai itu dari nol, dari start fresh, dari awal kosong. Itu mungkin minusnya di mana penulisan gue terlalu cepat. Dalam arti kayak di saat gue mau nulis gue tahu kayak mau nulis apa dan langsung jadi gitu. Yang paling berkesan mungkin Rumah ke Rumah ya. Rumah ke Rumah tuh waktu itu satu lagu terakhir yang belum jadi di album. Waktu itu harusnya co-songwriternya, jadi penulis lagu yang membantu gue dan yang akan menjadi co-produsernya itu Diki Renanda, jadi dia tuh gitarisnya Fish. Gue inget banget waktu itu hari Senin itu ada take drum antara gue bawa Tama dan bawa drummer kami juga dari Lomba Sir Enrico, dan kemarinnya hari Minggunya itu Fish habis manggung. Harusnya tuh di malam itu gue dan Tama itu bilang ke Diki, Dik ini kurang satu lagu, yuk bikin lagu bareng gitu, karena kita udah banyak ngobrol sebelumnya dan kayaknya dia mau. Cuman di malam itu kita lupa ngomong sama Diki, dan pas Senin itu dikontak dia kayaknya belum bangun. Tiba-tiba pas Enrico ini datang ke studio mau take drum, dia datang bersama satu kawan kami yang lain bernama Rehanur. Nah terus gue sama Tama lihat-lihatan, kenapa nggak dia aja yang nulis gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, mau ngomongin apa gitu, terus gue ceritain pendek. Ya udah, gue nanya ke dia, gue bilang kayak gini, sorry banget kalau agak dadakan dan buru-buru, tapi gue menyerahkan ke lu kapan bisanya lagu ini selesai gitu. Ya udah gitu kata dia. Paling 5 hari, 7 hari lagi. Lalu tiba-tiba besok malamnya itu lagunya udah jadi, dikirim ke gua via aplikasi pesan gitu. Ting keluar kan, Rehanur udah audio gitu, gua puter. Itu dia bilang kalau kayak gini gimana? Dia ngasih beberapa contoh. Coba pilih deh. Dan waktu itu contoh-contohnya tuh semua tuh baru yang kayak cuman satu verse, satu chorus gitu. Dan ya udah diulang. Biasanya ada bridge-nya dikit. Ada satu yang gue suka banget, itu langsung gue buka laptop, verse-nya gue copy beberapa kali ke belakang. Jadi masih berantakan cut to cut-nya, tapi yang penting jadi bentuk dulu. Terus gue dengerin itu, gue dengerin part itu gitu pas gue pulang yang udah gue rapiin ini. Dia tuh ngirim tuh jam berapa, dia ngirim, gue buka laptop gitu, gue sampai berhenti nyetir, terus gue print itu lagunya tuh gue jadiin MP3, gue taruh HP gue nyetir, gue denger itu. Sampai suatu saat akhirnya pas lagi nyetir gue nemu satu minimarket dekat rumah gue, tiba-tiba kayak ya eureka moment aja, gue berhenti, gue parkir, terus gue nulis lirik di situ setengah jam. Itu langsung pulang gue take, dan gue ngomong ke Rehan tuh bukan yang kayak Re, gue suka yang ini gitu, gue langsung ngasih lagu jadinya. Lagunya kayak gini, gue pakai demo lo yang itu, dan kayak hah serius ini udah gitu. Terus dia bilang yaudah gue mau ngerapihin, itu 2 hari udah dirapiin semua sama dia. Gue take ulang vokal, dan kita nggak pernah punya ekspektasi yang terlalu besar di lagu itu, karena waktu itu yang jadi jagoannya tuh dari album tuh yang dipush sama banyak banget layanan musik digital itu Mata Air. Cuman tiba-tiba yang meledak itu Rumah ke Rumah, dan sekarang ya gitu, semua orang ini menyanyikan nama-nama perempuan yang mereka tidak pernah kenal seumur hidupnya, rame-rame di satu stadion atau satu venue. Catat nama kita dalam sejarah, letih mengembara rumah ke rumah. Kadang ku lupa akanmu Amalia, siap sedia tiap ku bercerita. Ku beruntung jadi anakmu bunda. Halo Baskara, di dalam bowl ini ada banyak tema untuk dijadikan lirik. Coba pilih satu lalu langsung dibikin liriknya. Langsung? Langsung. Ini ya? Iya. Sah. Ini gitarnya buat saya boleh? Jangan. Stop. Jago nih ngikat, susah bukanya. Binatang peliharaan, oke? Siap. Binatang peliharaan. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda. Dah, ini dia. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Maaf berantakan karena buru-buru. Jadi tadi gue dapet tema binatang peliharaan. Tadinya gue mau
nulis tentang dua kucing gue anak bandel itu, satu yang udah gede, satu masih kecil, dua-duanya bandel. Itu yang makanya gue tulis di atas agak berantakan, cuman setelah gue pikir, walaupun sebenarnya bisa, cuman belum ada cerita yang spesial dari situ. Terus gue inget, dulu gue pernah punya satu anjing, gue masih kecil, masih SD. Itu mungkin salah satu kesesalan gue sampai sekarang gitu. Karena waktu itu gue yang pengen pelihara di rumah. Walaupun semuanya mau pada akhirnya, cuman dan ya walaupun waktu itu gue masih kecil pula, tapi ternyata gue tidak bisa mengurus dengan baik dan akhirnya dia wafat di umur yang cukup muda. Andai kan kalau dia masih ada sampai sekarang dan masih tinggal bersama keluarga gue, kira-kira sudah sebesar apa ya gitu. Dan tadi pas gue nulis, gue ngebayangin kalau andaikan, dulu nama anjingnya Kenzo, kalau andaikan Kenzo itu masih ada dan gue lagi nulis tentang hari terakhirnya dia, jadi gue kayak coba mengulang momen dimana tengah malam itu dia meninggal di rumah, tapi sekarang kalau andaikan turns out kayak keadaannya lebih baik gitu. Buat gue perihal menulis lirik lagu itu perihal mengetahui lo ingin mencapai mana gitu. Bayangin musik atau notasinya atau melodinya itu cuman kendaraan, tapi yang paling penting itu pesannya di dalamnya gitu. Lu mau ngomong apa? Gue selalu punya perandaian kalau bisa lah berbicara, ngobrol dengan kawan-kawan musikus yang lain bahwa yang kita lakuin secara musik ya, secara teknis, notasi segala macam itu ibaratnya kita dari Jakarta mau ke Bandung, lalu tahu ke Bandung itu bisa lewat jalur A, jalur B, jalur C, bisa naik jalan tol, bisa naik pesawat, bisa banyak banget caranya gitu. Orang selalu memilih jalan untuk ke Bandung itu beda-beda gitu, dan Bandungnya pun juga banyak bagiannya gitu, lebih cepat lewat mana, lebih tepat lewat mana. Lalu ibaratkan kendaraannya itu dan jalurnya lewat mana itu musiknya, cuman liriknya apa yang mau lo omongin itu orang yang nyetir di dalamnya dan tujuannya gitu selalu lebih penting buat gue. Karena pada akhirnya kalau lu udah bisa bikin kayak gitu, udah bisa punya pola pikir kayak gitu, bagaimanapun juga lu membalut musik lo, orang tetap akan peduli sama apa yang lo omongin. Dan poin gue itu yang tadi yang kayak mulai dulu dari lu mau cerita ke arah mana, baru dari situ lo bisa tahu kayak twist and turn-nya itu, hook-hooknya itu kemana. Musik itu atau lagu tepatnya sebagai sebuah medium dia punya anomali. Gue bisa cerita sesuatu yang durasinya itu 10 tahun dalam kejadian dunia nyata dalam waktu 3-5 menit di musik. Jadi jangan pernah tidak menggunakan kekuatan itu dalam sebuah lagu. Jangan pakai terlalu banyak kata sambung seperti yang, dan, atau, jika. Kalau bisa kalian juga mengurangi aku kamunya, terutama kalau konteksnya tidak jelas. Lagi-lagi lagu itu mungkin juga bisa menjadi teropong bagi pendengarnya melihat pengalaman pribadi yang bikin gitu, yang kadang-kadang malah ngebikin lagu itu rasanya jadi lebih spesial. Lalu ini satu filosofi kecil yang gue dapet pas suatu saat gue nonton video-video tinju di internet. Gue sadar dari situ, gue nonton banyak banget video-video pertandingan bela diri yang lain. Satu hal yang gue sadar itu lawannya nggak pernah jatuh kalau misalnya nggak kena pukulan-pukulan yang penting gitu. Sisanya tuh semua pukulan-pukulan lain itu cuma pemanasan dan lain-lain. Correct me if I'm wrong, tapi itu yang gue coba terapin di penulisan lirik gue. Gimana caranya satu kalimat itu bisa berdiri sendiri, dibaca sama kalimat selanjutnya itu artinya jadi berubah, tapi kalau dimasukkan ke dalam satu bait jadi berubah juga, dibaca dalam konteks judulnya jadi berubah. Jadi pokoknya sesimpel logikanya, andaikan kalau kalimat lu itu dipotong satu kalimat doang, di print jadi baju, apakah baju itu bisa laku sebagai merchandise apa enggak? Itu berarti kalimat lu udah punya hook. Dan kalau bisa dalam satu lagu, bahkan kata sambungnya itu bukan nggak ada ya, atau hampir nggak ada, tapi juga kata sambungnya juga bagian dari hooknya gitu, yang bikin orang pengen denger lanjut ke kalimat selanjutnya. Dan mungkin saran yang terakhir dari gue percaya kalau bagian paling penting dalam penulisan lirik pertama di bait pertama dalam sebuah lagu. Jadi pikirin baik-baik gimana cara kalian ngebuka lagu kalian, karena itu yang bikin orang akan pengen stay 30 detik, 1 menit, 2 menit ke depan. Jadi nadanya gini, sedikit lagi perjalanan kan usai, sedikit berlari walau kakimu lunglai, tengah malam ini mata dan hidungmu berlinang. Rendah banget tuh. Tak mudah bagi kami tahu kamu akan berpulang. Di sini tuh gue suka pakai satu teknik di penulisan lirik yang namanya tension and release. Jadi gue kasih satu ekspektasi dulu ke orang. Gue arahin belok ke kanan, belok ke kiri. Mungkin karena tadi sampai 2 verse itu orang akan mikir kayak oh ini tentang mungkin anggota keluarga atau siapapun yang akan wafat gitu. Masih gue mainin di situ, cuman udah mulai gue buka dikit tabirnya. Jadi di selanjutnya ini masuk pre-chorus, hitungannya berarti kalau secara teknis
Dan kata mama kau bagai anak sendiri, walau kata papa kau sering rusak lemari. Tapi di sini gue belokin gitu. Ini membayar ekspektasinya tuh di sini. Bersama cukup lama kau lebih dewasa. Dia 1 tahunnya anjing itu kalau di manusia, andaikan di umur kita kan dia jauh lebih tua gitu. Sahabatku yang berburu lebat. Di situ harus ada clap tuh kalau di songwriting. Plak plak. Sampai jumpa di surga. Ceng, karena katanya all dogs go to heaven, gitu. Ini harus dikerjain beneran kayaknya. Tak bisa terobati. Dalam membuat lirik, kadang idenya itu muncul di tempat dan waktu yang tidak kita duga. Itu sebabnya kenapa ketika ide itu muncul, kamu segera merekam atau setidaknya menulis supaya idenya nggak hilang. Dan tipsnya, kamu juga harus sering belajar untuk membuat lagu. Di awal, lirik yang kamu buat itu mungkin terasa kurang. Tapi kalau kamu melakukannya itu terus-menerus, bisa saja itu akan menjadi gaya penulisan kamu dalam membuat sebuah lirik. Selanjutnya, bagaimana musisi yang lain itu tahu kalau kamu itu sebenarnya adalah penulis lagu. Itu dibutuhkan yang namanya personal branding. Di musik bisnis SIA Indonesia, ada satu modul yang namanya adalah Apply Professional Ethics. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kamu sebagai pencipta itu punya hak yang wajib dilindungi sebagai pencipta lagu. Dan modul yang akan mempelajari hal itu adalah Law and Publishing. Jadi rasanya kamu harus mulai dari sekarang untuk belajar membuat dan menulis sebuah lirik lagu. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Dari dulu gue ingin sekali menciptakan musik yang bebas, nggak harus kompromi dengan kreativitas orang lain, dan bertemulah dengan berbagai macam orang yang mendorong gue membuat Hindia lahir gitu di titik tertentu di karir gue. Nama Hindia tuh gue udah pikirin dari dulu, udah lama. Bahkan dari sebelum Fis lahir itu gue udah sempat mikir ya, multitafsir juga. Cuman nggak pernah dianggap serius sama diri gue sendiri. Sampai akhirnya suatu saat ada kawan-kawan dari salah satu label musik di Jakarta, Bas bikin kompilasi nih kita nih, lo mau ikutan nggak? Sebagai solois gitu. Di situ single pertamanya Hindia tuh yang bukan single resmi ya, tapi yang kayak lagu pertama yang atas nama Hindia itu lahir ke publik. Gak berapa lama kemudian ada proyek juga yang masih maksudnya rilis tapi nggak dibawa serius banget gitu. Itu juga ada nama Hindianya, cuman belum pernah dianggap serius sampai akhirnya ada evaluasi gitu. Akhirnya pas rilis dapat respon gede banget. Orang-orang terdekat gue yang nanya ini kelanjutannya mau gimana. Gue bilang gue nggak tahu gitu. Dan di tengah-tengah ketidaktahuan itu tiba-tiba ada satu hal yang tidak mengenakan lagi terjadi gitu. Gue sampai breakdown waktu itu 2 mingguan, 2,5 minggu nggak bisa ngapa-ngapain segala macem. Gue banyak mikir di situ, banyak nulis lagu yang jadi lagu-lagu Menari dengan Bayangan juga di situ. Gue nggak bilang kayak gue bersyukur karena kalau nggak ada itu nggak ada Menari dengan Bayangan, dan kalau nggak ada Menari dengan Bayangan nggak ada Hindia, karena rasanya nggak enak. Mungkin kalau ada yang bilang semua kejadian itu pasti ada hikmahnya gitu, itu rasanya remeh-temeh banget ya. Cuman terlepas dari lo percayanya apa, cuman itu yang kejadian gitu, maksudnya itu yang most of the time di kebanyakan waktu itu kejadian ke banyak orang. Bener kan, maksudnya nggak akan ada Hindia gitu, nggak akan ada Menari dengan Bayangan. Gue nggak akan ngomong sama lu sekarang di sini. Cuman bukan berarti kayak lu harus banget mengalami sesuatu yang berat banget untuk bisa bikin sesuatu. Bahkan kalau lu bisa bikin sesuatu tanpa harus mengalami ketidaknyamanan dalam bentuk apapun, ya itu menjadi sebuah privilege yang bisa ya jangan lupa untuk selalu digunakan lah dengan baik. Sejauh apa Hindia menyembuhkan gue yang sekarang? Gue selalu menggunakan musik itu sebagai terapi pribadi ya. Jadi mungkin bisa diibaratkan kayak orang punya jurnal atau diary dan dia nulis di jurnal atau diary-nya dia. Makanya sampai sekarang banyak sekali lagu-lagu gue yang kebetulan nggak gue rilis dan gue tidak punya keinginan untuk merilis itu gitu. Itu sangat-sangat pribadi. Biarlah bertengger dalam hard disk aja. Lagu-lagu yang sejauh ini rilis di bawah nama
atau di bawah Panji Hindia itu lagu-lagu yang menurut gue selain bisa juga memberikan dampak buat gue nggak bisa bilang bikin lebih sehat, yang nggak ada, lebih stabil mungkin gitu, lebih tenang. Itu juga lagu-lagu yang gue rasa kayaknya bisa punya dampak yang besar gitu buat orang lain. Bukan berarti yang kayak seperti kata orang-orang di internet yang kayak gila lagunya healing banget. Enggak, gue nggak percaya sama itu. Kalau lu beneran kayak mau sembuh secara total, banyak bantuan-bantuan profesional yang bisa membantu lo lagi gitu loh, atau orang-orang lebih bijak dari gue, karena gue juga bukan siapa-siapa, gue juga bukan orang yang bijak, gue cuman musikus. Seperti lagi-lagi bagaimana lagu-lagu tersebut menyembuhkan gue juga nggak bisa mukul rata kalau ada orang bilang kalau dia denger sebuah lagu atau seorang musisi dan dia merasa sembuh gitu. Ya karena kan tiap orang punya standar yang beda-beda dalam hidup, jadi fair-fair aja. Dengan semua pencapaian yang mungkin gue dan kawan-kawan dan keluarga besar gue dapatkan melalui karya-karya gue, sering sekali muncul pertanyaan kayak apakah lu udah bahagia sekarang? Atau gimmick medianya katanya kayak apakah sekarang lu sudah dapat tertidur dengan tenang gitu? Ya tergantung hari apa jawaban gue. Tenang di dunia yang serba cepat seperti dunia tempat kita tinggal sekarang itu sulit sebenarnya. Untuk bisa punya kebahagiaan di dunia yang kayak gini juga buat gue sulit. Gue mungkin bisa bilang bukan bahagia sih. Sekarang gue lebih tenang. Kebetulan dulu gue SMA di sebuah sekolah swasta yang semua muridnya itu laki-laki. Gue cukup beruntung, tapi gue dikelilingi dengan kawan-kawan terdekat yang cukup waras buat gue ya. Juga pendidikan budaya informalnya di sekolah itu ngebikin gue bisa bedain secara langsung maupun secara tidak langsung mana maskulinitas yang rapuh, mana yang ya nggak harus lu ikutin, cuman kalau lu ikutin nggak apa-apa gitu. Gue bisa bilang kalau konsep-konsep stereotip gender dan terutama buat gue pribadi, terutama laki-laki ya, dan bagaimana laki-laki memberikan set of rules gitu, kalau cowok tuh harus gini, cowok tuh harus gini, dan nggak cuma ke laki-laki doang, tapi laki-laki ke perempuan gitu, bahkan terutama laki-laki ke perempuan. Menurut gue kadang-kadang hal-hal seperti ini itu punya dampak yang gede banget. Lu kayak nabung semua yang lu dibilangin sama orang-orang nggak boleh lu rasain, dan suatu saat meledak dan dia menjadi laki-laki brengsek lagi gitu. Ya dia cuma jadi PR lagi di masyarakat. Di Hindia keresahan gue itu cuma dibawa ke konteks yang lebih personal aja gitu. Dan ya kebanyakan stigma-stigma itu memang yang dibicarakan di Hindia gitu, terutama dari sudut pandang gue sebagai laki-laki juga. Karena gue sendiri suka merasa jengah sama hal itu semua. Kita selalu perlu validasi orang lain gitu, apalagi kalau udah masalah stereotip gender ya, untuk masalah hidup. Dan buat gue buang-buang waktu, harusnya nggak kayak gitu. Silau putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri. Gue dari tadi ngomong banyak, gue nggak tahu akan seberapa banyak juga yang akan mendapat sesuatu yang berguna dari sini. Cuman semoga ada gunanya. Tapi poin gue satu sih, jangan dengerin gue. Mungkin gue punya privilege yang terlalu banyak dan mungkin punya dana yang lebih besar untuk ngomong apa yang gue omongin atau untuk ngelakuin apa yang gue lakuin yang mungkin lo nggak bisa gitu. Lo bisa menjadikan cerita orang itu pembanding, kalau ada hal yang baik itu bisa lo jadikan inspirasi, tapi jangan pernah jadiin dia patokan kayak gue harus bisa jadi kayak dia, lo harus bisa jadi lebih dari dia bahkan, dan dengan cara yang berbeda gitu. Kalau misalnya lo suatu saat menulis atau memulai gitu sesuatu, yang pertama yang pasti jangan malu. Maksudnya kalau lo merasa yang kayak gue sering nulis tapi gue nggak pernah ngasih tulisan gue ke orang lain gara-gara gue malu, ya nggak apa-apa juga gitu. Setidaknya lo menulis buat diri lo dan lo jujur saat lo menulis buat diri lo. Jangan pernah yang kayak gue pengen nulis kayak gitu, gue pengen nulis kayak gini, gue pengen jadi kayak dia, gue pengen jadi kayak gitu. Bangsa kita udah kebanyakan punya imitator. Mereka perlu lo, bukan perlu kayak siapa yang versi lebih muda. Jadi ya jangan pernah malu atau jangan pernah minder kalau misalnya lo merasa gaya penulisan lo atau gaya bermusik lo aneh gitu. Kayak yang gue bilang, sekali dua kali lo lakuin, orang akan mencibir itu sebagai kekurangan lo. Tapi kalau lo lakuin 100 kali, orang akan bilang itu style. Jadi ya konsisten aja terus. Semoga apa yang gue bagikan di sini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Semoga bisa selalu berguna dengan cara kalian masing-masing di lingkungan masing-masing. Semoga besok-besok juga kalau ada kesempatan kita juga bisa bertemu langsung. Oke.